Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Izinkan kami memperkenalkan sebuah platform yang bukan hanya menjawab tantangan hilirisasi riset, tapi juga menghadirkan solusi konkret bagi UMKM, mahasiswa, dan masyarakat luas melalui inovasi kolaboratif. Dari kampus untuk pasar, dari riset menjadi dampak. Lebih dari sekadar aplikasi, ini ruang kolaborasi. Maka izinkan saya memperkenalkan rekan berpikir saya yang amat luar biasa ini, yaitu ada saya Claudia Naomi Teresia Putri Arta, Audianesya Azalia, dan juga Devia Salsabila Purota Ayun. Masuk kepada latar belakang, yaitu banyak ide dan prototipe mahasiswa yang berhenti di laporan, sementara UMKM ini kesulitan untuk membuat inovasi. Nah, jadi kita di tengah meningkatnya jumlah riset dan inovasi mahasiswa, tantangan terbesar kita yang sering muncul adalah bagaimana menghubungkan hasil riset tersebut dengan dunia usaha dan pasar nyata. Banyak ide potensial yang berakhir di laporan atau hanya lomba saja tanpa pernah benar-benar menjadi produk komersial yang berdampak. Lalu di sini ada UI UX-nya, di mana ada platform login dan sebagainya hingga sampai dengan profile. Kemudian di sini kita lanjut ke Innovation Business Canvas, di mana dengan beberapa problem atau masalah seperti riset kampus sulit dihilirkan secara real dan berkelanjutan, mahasiswa kesulitan mendapat akses modal dan mitra produksi, UMKM kesulitan mencari inovasi produk dan mitra berbasis teknologi, dan juga permasalahan-permasalahan lainnya. Dengan permasalahan tersebut, kita menciptakan inovasi seperti all-in-one platform, AI matchmaking, crowdfunding mikro, auto legal generator, mentoring terbuka, dan juga scalable system dengan didukung oleh beberapa item seperti partners, research, contributions, team, activities, kemudian ada expense and funding, dan juga impact and vision. Selanjutnya, nah, kita kemudian masuk ke analisis pastel, di mana inovasi digital mahasiswa UMKM perlu mempertimbangkan faktor eksternal. Nah, analisis pastel ini membantu memetakan peluang dan juga tantangan agar aplikasi dapat dikembangkan secara adaptif dan berkelanjutan, di mana pastel tersebut terdiri dari political, economic, social, technological, environmental, dan juga legal. Di sisi politikal, pemerintah Indonesia sangat mendukung pengembangan UMKM melalui kebijakan dan regulasi, misalnya seperti peraturan Presiden terkait Kementerian UMKM, serta program kewirausahaan Kampus Merdeka yang mendorong kolaborasi kampus UMKM. Kemudian di sisi ekonomik, UMKM berkontribusi besar terhadap PDB nasional sekitar 60%, dengan ekonomi digital UMKM terus tumbuh meski ekonomi makro melambat. Dan di sisi sosial, kesadaran masyarakat terhadap produk lokal dan inovasi meningkat, terutama mahasiswa yang ingin terlibat langsung dalam usaha dan juga kewirausahaan. Di sisi teknologikal, perkembangan teknologi AI dan platform digital semakin mudah diakses, yang memungkinkan fitur matchmaking otomatis dan auto-generator dokumen legal dibuat dalam aplikasi Highlink. Kemudian di sisi environmental, kesadaran lingkungan menjadi nilai jual tambah bagi produk hasil hilirisasi dan dapat menjadi highlight fitur edukasi dan branding di aplikasi yang mengadopsi prinsip ekonomi sirkuler. Kemudian, di sisi legal atau yang terakhir, di sini regulasi terkait perizinan produk pangan, kosmetik, dan pelindungan konsumen sangat penting, dan aplikasi harus menyajikan auto draft dokumen legal seperti MOU, NDA, dan juga izin BPOM yang sesuai standar hukum. Maka, perubahan regulasi akan mengikuti seiring waktu memerlukan update fitur adaptif di aplikasi. Selanjutnya ada analisis SWOT. Jadi yang pertama di sini ada strength, di mana platform ini memiliki keunggulan pada konikannya yang terintegrasi, didukung oleh pemerintah dan kampus, serta mempermudah untuk proses hilirisasi. Yang kedua ada weakness, di sini tantangannya itu ada pada literasi digital yang belum merata, isu legalitas, dan juga strategi onboarding pengguna. Yang ketiga ada opportunities, di mana peluang besar dari digitalisasi UMKM ini ada investasi mikro dan juga kebutuhan akan produk inovatif. Dan yang terakhir ada teknologi oleh UMKM dan juga potensi untuk perubahan dari kebijakan. Selanjutnya ada profil pengguna. Jadi yang pertama ada mahasiswa di sini berfokus pada hilirisasi risetnya dengan dukungan mentor dan investor. Yang kedua ada UMKM berfokus pada produk inovatif siap produksi dari kampus dan juga sumber daya manusia yang terlatih. Yang ketiga ada investor berfokus untuk mencari proyek lokal yang kredibel untuk investasi mikro. Yang keempat atau yang terakhir ada mentor, alumni, dan juga lembaga inkubasi berfokus untuk membimbing dan juga memvalidasi proyek hilirisasi serta berkontribusi dalam portofolio atau CSR. Dan di sini ada produk serta jasa yang ditawarkan oleh Highlink. Untuk produknya yaitu platform AI berbasis panel investasi, akses kampus, dashboard inkubator, dan juga mentoring otomatis. Dan jasa yang ditawarkan yaitu matching produksi, mentoring, crowdfunding, dokumentasi legal, hilirisasi, laporan kinerja, dan juga dukungan dari CSR.
Sekarang kita masuk ke strategi pemasaran. Strategi pemasaran Highling mengutamakan pendekatan komunitas, edukasi, dan kolaborasi institusional. Promosi dilakukan melalui kerjasama dengan kampus, seperti program kewirausahaan Merdeka, PKM, dan juga MBKM, kemitraan dengan koperasi, UMKM, dan dinas koperasi, serta kampanye digital lewat media sosial, konten edukatif, dan juga kolaborasi dengan influencer. Kemudian Highling akan ditayangkan di platform akademik seperti Startup Campus dan juga MySkill. Untuk membangun komunitas, Highling ini juga rutin mengadakan event, demo day, dan juga kompetisi pitching yang mempertemukan mahasiswa dan UMKM. Kemudian dari sisi struktur organisasi, Highling dijalankan oleh tim mahasiswa lintas jurusan yang berpengalaman di bidang teknologi, bisnis, dan juga hukum. Struktur tim mencakup CEO sebagai pemegang strategi dan juga kolaborasi eksternal, CTO pengembangan teknis, CMO kampanye digital dan aktivitas komunitas, COO operasional dan onboarding UMKM, serta Legal and Compliance Officer sebagai kepatuhan hukum. Tim ini berpengalaman dalam kompetisi bisnis, program MBKM, PKM, dan juga magang di startup atau koperasi digital, serta aktif di organisasi kampus dan komunitas teknologi. Mereka akan menciptakan lingkungan kerja yang adaptif, kolaboratif, dan juga siap membangun ekosistem hilirisasi inovasi yang berdampak bagi seluruh masyarakat. Lalu masuk pada inovasi, crowdfunding mikro itu investasi mulai dari 10.000 dengan modal mini IPO untuk produk riset mahasiswa dan UMKM kolaboratif. Lalu ada matchmaking, di mana AI mencocokkan ide produksi dengan mitra UMKM dan bahan baku, dan pasang secara real time. Lalu ada legal generator, di mana sistem cerdas penyusun dokumen legal seperti MOU, NDA, dan izin dasar. Dan yang terakhir ada kolaborasi batch produksi, di mana skema kerja lintas kampus, UMKM, dan investor mikro melalui lewat magang, mentoring, dan batch komersialisasi nyata. Nah, lanjut kepada teknologi. Di teknologi ini kita menggunakan AI-based matchmaking, di mana ada digital crowdfunding platform, auto legal drafting, UI UX sederhana, cloud and IP integrations, dan juga real-time monitoring dashboard. Selanjutnya di sini kita ada pendapatan, yaitu pendapatan Highling itu berasal dari beberapa komponen. Yang pertama ada paket langganan IO, kedua jasa rekrutmen, 3 promosi dan iklan, 4 penjualan merchandise, dan yang terakhir ada mentoring dan workshop. Untuk tahun pertama kita ini berfokus pada langganan IO dan juga jasa rekrutmennya. Dan untuk tahun kedua hingga tahun keempat pendapatan kita itu meningkat karena adanya kolaborasi dari langganan IO yang stabil dan juga kenaikan jasa rekrutmen. Lalu yang kedua ada biaya investasi awal tahun pertama dengan total 39.500.000. Rinciannya itu meliputi laptop, software, UI UX design, pengembangan backend dan frontend, testing, publikasi, dan di sini pengeluarannya hanya 1 kali yang tertinggi pada awal saja untuk membangun fondasi teknis dari platform Highling tersebut. Lalu yang ketiga ada modal kerja tahunan. Di sini seiring berjalannya waktu kenaikan itu terjadi karena ada kebutuhan untuk maintenance server, promosi, dan juga biaya sewa. Tapi untuk depresiasi laptop itu kita tetap atau konstan untuk tiap tahunnya dengan nominal 3.250.000. Lalu yang keempat ada COGS atau cost of goods sold. Dengan pelatihan dan workshop itu senilai 62.400.000 dan untuk penjualan merchandise sebesar 60.663.000. Terus yang terakhir ada income statement selama 4 tahun. Di sini tahun pertama pastinya kita akan mengalami defisit besar karena tadi investasi pertama dan juga yang di awal itu tinggi yang sebesar 39.500.000 dan juga pendapatannya masih kecil alias belum balik modal. Tetapi untuk tahun kedua dan tahun seterusnya itu kita sudah bisa dibilang balik modal. Jadi di tahun kedua itu kita sudah mulai menghasilkan laba. Di sini kita bisa lihat kita menunjukkan efisiensi pada strategi awal. Dan terbukti bahwa langganan IO dan jasa rekrutmen itu terbukti cukup untuk menopang bisnis dari platform Highling tersebut. Dan untuk return on investment-nya atau ROI-nya, jelas ya di sini kita bisa lihat positif mulai dari tahun kedua dan untuk tahun seterusnya terus meningkat. Bahkan kalau kita perhitungkan untuk pajak dan juga beban kerjanya. Oke, sekian terima kasih dari Highling. Ruang kolaborasi bukan hanya aplikasi, maka pilihlah Highling sebagai solusi. Sekian dari kami, terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.